Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran 6, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SBDP di halaman 87 sampai dengan 92. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul yang sedang adik-adik buka. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik kelas 5 ya, berarti nanti bisa pilih yang ini, klik linknya atau biru-birunya, kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti pilih yang ini. Nah, ini nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan ya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga di halaman berapa. Nah, ini ada Siti, Lani, Udin, Dayu, dan Edo ya. Waktu belajar di kelas 5 hampir satu semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Siti dan teman-teman berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar, letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di pendopo itu banyak orang berlatih tari. Mereka menggunakan properti tari dalam memperagakan gerak tarinya. Di pendopo itu pula Siti dan teman-temannya sering berlatih menari ya. Nah, coba amati gerakan tari ini. Coba lihat properti apa yang digunakan di gambar berikut ya. Ini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Untuk propertinya yang gambar ini adalah selendang ya. Ini adalah selendang yang diikatkan ke pinggang. Selendang. Kemudian yang gambar kedua ini busur panah ya. Oke, kemudian praktekkan kedua gerak di gambar atas ya. Nanti boleh ditunggu arahan dari Bapak atau Ibu guru. Nah, sekarang berkreasi, buatlah gerak tari dengan pola lantai. Kamu bisa menggunakan properti. Buatlah gerak dengan hitungan 2 kali 8 saja. Nah, uraikan gerak dan gambarlah pola. Karina sudah buatkan di sini ya. Nah, ini yang warna abu-abu adalah yang perempuan, yang merah adalah laki-laki. Ya, yang pertama gerakan menempuk lantai misalnya, hitungannya 2 kali 8. Ya, kedua tangan menepuk lantai selama 2 kali hitungan dan menjentikan jari di samping dada selama 2 kali. Hitungan dengan posisi dalam keadaan duduk. Yang kedua gerakan menggoyangkan badan. Hitungannya sama 2 kali 8. Deskripsinya adalah menjentikan jari di samping dada selama 3 kali hitungan dan menggoyangkan badan ya ke arah berlawanan selama 2 kali. Hitungannya dilakukan secara bergantian. Nah, itu contohnya ya, nanti bisa adik-adik buat. Kemudian, Siti dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Lah, ini Lina ya di sini. Harusnya Lani ya adik-adik. Lani dan Dayu yang akan menari dan ada 3 anak lain yang akan menyanyi untuk mengiringi tarian. Mereka akan bersama-sama menyiapkan acara pentas tersebut. Setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Sebagai contoh, Siti, Lani, Dayu akan bertanggung jawab mempersiapkan busana tari yang akan digunakan. Udin dan Edo bertanggung jawab atas kebersihan tempat untuk berlatih nari. Nah, ingatkah adik-adik apa arti tanggung jawab? Pernahkah kamu diberi tugas? Apakah kamu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadamu? Apa wujud tanggung jawabmu atas tugas itu? Nanti tuliskan di kolom ini ya. Karina sudah tuliskan di sebelah kanan. Yang pertama pertanyaan, ingatkah kamu arti tanggung jawab? Nah, ini ada banyak pertanyaannya ya. Karina jawab satu persatu. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara maupun juga Tuhan Yang Maha Esa. Pernahkah kamu diberi tugas? Iya pernah ya, atau kalaupun belum boleh disesuaikan aja. Apakah kamu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadamu? Nah, boleh dijawab ya atau tidak, disesuaikan ya.
Apa wujud tanggung jawabmu atas tugas itu? Yaitu mengerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, ayo menulis. Nah, di sini tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian di sini ada nama kegiatan. Jadwal piket ini contoh kegiatan kita ya, di mana kita bertanggung jawab. Tugas untukmu adalah untuk adik-adik ya, menyapu ruang kelas, menyapu halaman kelas, membuang sampah, dan mengepel lantai. Wujud tanggung jawabnya apa? Yaitu mengerjakan dan melakukan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah, selain berolahraga, menggerakkan badan dengan menari juga menyehatkan. Siti selalu bersyukur atas kesehatan tubuhnya. Siti, Dayu, dan teman-temannya akan membuat gerak tari menirukan kupu-kupu terbang. Mereka akan menggunakan properti berupa selendang yang membuat berbagai pola lantai. Hari itu juga Siti dan teman-temannya membuat gerak tari dengan properti selendang dengan berbagai pola lantai. Berikut diantaranya gerak yang dibuat Siti dan teman-teman. Ya, nah ini contohnya ya. Buatlah gerak-gerak tari menggunakan selendang menirukan gerak kupu-kupu ya. Ini nanti adik-adik boleh dipraktekkan. Lalu ini ada Dayu, katanya si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang, ya. Lalu balas Siti, jadi pantun tuh kadang-kadang saling membalas ya. Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun ya. Nah, berikutnya menulis. Termasuk bentuk pantun apa yang diucapkan Siti? Nah, ini Edo ya ternyata yang ngomong. Dayu ternyata ya adik-adik ya. Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu ya. Nah, ini ada jawaban yang ini adik-adik ya, yang gerakan tari nih. Boleh ditambahkan jawabannya, ini Karina kelewat. Gerakan tari kupu-kupu ya contohnya. Secara umum melibatkan semua gerak tubuh. Meski begitu, gerak yang paling mendominasi adalah tangan dan kaki. Nah, gerakannya yaitu yang pertama, kupu-kupu terbang di tempat, kupu-kupu terbang memutar, meloncat, buka tutup sayap, kibasan, ayunan, menoleh kanan dan kiri, dan lain-lain. Ya, baru kita sekarang ke yang berikutnya. Nah, pantun yang tadi, Siti dan Dayu adalah pantun jenaka ya. Kemudian buatlah pantun seperti di atas ya. Contohnya, tukang bangunan memegang paku. Pakunya terbang terkena angin. Hati siapa tak galau melihat gajah makan es lilin. Nah, ini pantunnya jenaka ya. Yang di bagian ayo renungkan ini disesuaikan dengan kondisi adik-adik ya. Yang sudah adik-adik pelajari apa nih dalam 1 minggu. Kemudian nilai apa saja yang bisa kamu ambil ya, misalnya nilai ketika kita menemukan masalah berarti kita harus bermusyawarah seperti itu. Ya, keterampilan mungkin tadi menari ya, dan sebagainya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!